Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 11 untuk kelas 8. Judulnya tentang tata cara puasa wajib dan puasa sunnah di semester genap ini. Apa itu puasa wajib dan puasa sunnah? Nah, di sini untuk lembaran peta konsepnya, nah puasa itu terbagi menjadi dua. Itu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Untuk puasa wajib itu ada puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, dan puasa qadha. Itu adalah puasa yang wajib dilaksanakan. Kalau sunnahnya apa Pak? Sunnahnya ada puasa Senin Kamis, 6 hari di awal Syawal, di bulan Syawal, maaf. Ada puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid, puasa Sa'ban, dan puasa Daud. Ini adalah beberapa puasa sunnah yang perlu kita pahami. Nah, untuk tata caranya, tata cara untuk puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, untuk puasa wajib, menurut bahasa atau definisi atau pengertian puasa menurut bahasa adalah menahan atau meninggalkan diri dari sesuatu. Nah, dari apa? Dari rasa lapar dan haus. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ini untuk secara istilah puasa wajib. Nah, untuk macam-macamnya ada apa? Untuk puasa wajib itu terdiri dari puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, dan puasa qadha. Ini adalah definisi atau macam-macam dari puasa wajib yang ada di dalam materi ini seperti itu ya. Nah, syarat wajib puasanya apa? Yang pertama, bagi orang atau siswa-siswi yang ingin berpuasa wajib harus dilihat dulu syarat wajib puasa. Yang pertama itu ternyata syaratnya itu harus balik. Yang kedua, ternyata harus berakal. Jadi kadang orang gila dipaksa puasa, nambah gila juga gitu kan ya. Nah, makanya harus yang berakal. Kemudian menetap atau bukan sedang dalam bepergian gitu. Dan yang selanjutnya itu sanggup atau kuat dalam berpuasanya gitu. Ya, ini adalah syarat wajib puasa. Selanjutnya, dari segi syarat wajib puasa ada juga syarat sah puasa. Untuk syarat sah puasa, sahnya orang berpuasa itu dilihat dari apanya? Dilihat dari agamanya. Oh, ternyata agamanya Islam. Kalau bukan orang Islam berarti bukan yang disebut dengan bukan puasa wajib gitu ya. Kemudian yang kedua itu suci dari haid, nifas, dan wiladah. Ini syarat sah puasa. Kemudian yang ketiga, tamyiz atau dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Yang selanjutnya berpuasa pada waktunya, bukan waktu yang terlarang. Apalagi pada tanggal-tanggal tasyrik gitu ya, itu tidak boleh gitu. 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah itu dilarang gitu ya. Nah, untuk rukun puasa, yaitu niat dulu. Contoh, nawaitu soma qadin an adai fadli syahri ramadhana hadiyi sanati lillahi ta'ala. Ini adalah syarat atau niat puasa di bulan Ramadan gitu ya. Yang selanjutnya itu adalah meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Mau itu makan, minum, itu adalah larangan bagi yang berpuasa. Kita harus ditinggalkan. Kemudian ada juga hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti apa? Makan dengan sengaja, gitu kan. Kalau misal lupa ya tidak masalah. Tapi lapar nih, ada makanan enak, gitu kan. Contoh seperti itu. Dia makan, tapi tahu di bulan puasa itu tidak boleh makan, gitu. Karena masih di bulan Ramadan. Disengaja makannya, maka itu tidak diperbolehkan. Minum dengan sengaja, gitu kan. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut lewat lubang anggota badan, contoh lewat mulut
makan gitu kan dengan cara memasukkan atau disengaja, itu tidak boleh ya gitu. Jika lupa itu tidak apa-apa, masih bisa dilanjutkan lagi jika lupa gitu ya. Kemudian muntah dengan sengaja, kadang ada siswa yang memang sengaja muntahnya dicolok pakai tangan ya, dicolok pakai tangan sampai dia mual dan muntah gitu. Itu adalah eh, disengaja dalam muntah, jadi tidak boleh dan itu dapat membatalkan puasa. Kemudian melihat bulan yang menunjukkan tanggal 1 Syawal gitu ya. Nah, selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa, datangnya haid bagi wanita. Oh, ternyata lagi puasa nih, bentar lagi buka. Nah, sore-sore gitu kan. Kemudian haid, ternyata batal puasanya gitu. Terus harus diganti gitu, harus apa itu namanya, diganti di suatu hari nanti gitu, di luar waktu puasa dan di tanggal-tanggal yang dilarang berpuasa, itu harus diganti ya. Kemudian sedang nifas setelah melahirkan itu tidak boleh ya. Hilang ingatan atau gila, kemudian murtad atau keluar dari agama Islam, itu adalah hal yang dapat membatalkan puasa. Dan pembatalan-pembatalan yang lainnya gitu. Ini hanyalah segelintir dari orang-orang yang tahu, yang harus tahu pembatalan puasa itu apa aja gitu ya. Nah, selanjutnya orang yang sakit tidak kuat puasa. Nah, ini adalah orang yang tidak boleh berpuasa. Orang yang sakit, tapi kadang ada juga yang sakit tapi dipaksakan, itu tidak apa-apa tapi dia masih kuat gitu ya. Tapi digantikan di hari lain jika sudah sembuh, itu diperbolehkan. Kemudian orang dalam perjalanan jauh digantikan di hari lain, itu juga harus untuk puasa yang wajib. Orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat lagi berpuasanya wajib membayar fidyah. Fidyah atau sedekah. Tiap harinya itu 3/4 liter beras gitu ya. Makanya yang memang orang tuanya gitu kan, orang tuanya yang memang sudah tidak mampu untuk berpuasa itu harus membayar fidyah setiap hari selama bulan puasa. Seperti itu. Nah, selanjutnya orang yang boleh tidak puasa gitu. Ini yang boleh tapi tidak puasa. Yang boleh tidak puasa. Nah, orang hamil dan orang yang sedang menyusui gitu ya, ini tidak boleh. Khawatir nanti dirinya dan anaknya itu susah. Kadang orang tua kalau misalnya yang sedang menyusui itu kadang ASINya itu tidak keluar kalau bisa berpuasa. Makanya tidak boleh berpuasa ya. Atau bisa juga mengqadha di hari lain. Kemudian apabila dikhawatirkan terhadap anaknya, maka wajib mengqadha di hari yang lain atau fidyah. Boleh bayar fidyah. Ya, fidyah itu sebanyak 3/4 setiap harinya yang ditinggalkan. Kalau misal orang tua kalian yang punya adik ya, adik baru, nah nggak puasa, berarti kalau bisa ditinggalkannya selama 15 hari ya, berarti bayar fidyahnya selama 15 hari dikali 3/4 beras, seperti itu ya. Selanjutnya hal-hal yang dihindari ketika berpuasa. Yang pertama, nah ini nih yang agak susah kadang ya. Kadang manusia juga suka atau misal tidak sengaja ya melaksanakan atau melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilaksanakan di bulan Ramadan. Seperti itu. Yang pertama adalah memfitnah atau mencela. Ini tidak dibolehkan. Kemudian menggunjing dan marah gitu ya. Mencuri, menipu dan berdusta. Ini yang tidak boleh dilaksanakan atau patut dihindari. Melihat perbuatan-perbuatan maksiat gitu ya. Kemudian memandang wanita dengan syahwat. Wah, itu sangat luar biasa. Tidak boleh ya. Kemudian bercerita atau mendengarkan cerita bohong. Bercerita dan mendengarkan. Yang berceritanya saja tidak boleh, atau yang mendengarkan cerita bohongnya itu nggak boleh juga gitu ya. Ini adalah hal-hal yang perlu dihindari dan masih banyak lagi hal-hal yang harus dihindari ketika berpuasa seperti itu. Nah, menyegerakan berbuka, hal-hal yang berbuka ini, maaf ya ada kesalahan sedikit. Ini hal-hal yang perlu dilaksanakan atau hal-hal yang perlu
ketika berpuasa itu diharuskan. Yang pertama itu menyegerakan berbuka. Ketika adzan berkumandang, ya kita itu harus segera berbuka. Berbuka puasa bukan berleha-leha. Wah, nanti ajalah di rumah lagi di jalan. Tapi harus segera berbuka. Kemudian disunahkan juga berbuka dengan kurma. Atau jika tidak ada, cukup dengan air saja. Gitu. Kurma nggak ada, adanya aqua gelas, gitu kan? Ya udah minum aja. Nggak harus yang berkurma, tapi sunnah juga berbuka dengan kurma, gitu ya. Kemudian mengakhirkan sahur. Kadang ada sahur yang dilaksanakannya jam 2 gitu kan. Tapi dianjurkan untuk mengakhirkan sahur gitu. Ya sahur itu harus 1 jam sebelum puasa, 1 jam sebelum adzan subuh. Biar apa? Biar tidak tidur lagi gitu. Kalau misal udah sahur jam 2, wah pasti tidur bablas itu. Tidak sholat juga ya. Memperbanyak beramal soleh seperti sedekah, memberikan makan dan minum bagi yang berpuasa. Wah ini sangat luar biasa. Dan membaca Quran ini pahalanya nambah. Apalagi dalam bulan puasa ini, satu hurufnya saja dikali 10. Satu ibadahnya saja dikali 10. Apalagi dalam satu surat gitu kan, satu kali bacaan. Bismillahirrahmanirrahim saja udah berapa huruf itu. Udah berapa kali ya. Kalau bisa dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 50 huruf contoh ya. Ternyata 50 kali 10 berarti pahala kita sudah dapat 500 pahala. Sangat luar biasa sekali ya. Gitu. Jadi masih banyak lagi. Ini untuk puasa sunnahnya yang perlu kita ketahui. Puasa sunnah itu ada di puasa hari Senin Rasul. Puasa Senin dan Kamis. Kenapa harus puasa Senin dan Kamis? Puasa sunnah itu. Pertama, pada hari Senin Rasul dilahirkan. Ya, ini harus tahu nih, jangan sampai kita melaksanakan puasa Senin Kamis tapi nggak tahu kan di balik puasa Senin Kamis itu apa gitu. Kemudian pada hari Senin Al-Quran pertama kali diturunkan ke muka bumi. Nah, kemudian pada hari Senin Kamis amal manusia dilaporkan pada Allah. Makanya hari Senin dan hari Kamis ini sangat spesial. Gitu. Makanya disunahkan untuk melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Nah, selanjutnya Rasulullah menyukai amalan berpuasa saat amalnya dilaporkan pada Allah. Gitu. Makanya disunahkan seperti itu ya. Apalagi Senin Kamis jadi hal yang memang dilaporkan. Berarti 2 hari atau beberapa hari sebelumnya amal kita dilaporkan. Contoh, berarti hari Kamis, berarti amal hari Rabu, hari Selasa dilaporkan. Gitu. Kemudian amal hari Minggu, Sabtu dan Jumat dilaporkan pada hari Senin seperti itu ya. Nah, selanjutnya puasa Syawal. Nah, ini untuk puasa Syawal. Apa sih puasa Syawal itu? Gitu kan. Nah, puasa Syawal dilakukan selama 6 hari setelah Idul Fitri gitu. Puasa Syawal boleh dilakukan secara berturut-turut atau selang-seling. Contoh, hari pertama puasa, hari kedua enggak gitu ya. Atau misal hari pertama, kedua, ketiga, hari keempatnya tidak berpuasa dan lain sebagainya. Jadi boleh diselang-seling seperti itu. Kemudian pahala puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan nilai puasa selama satu tahun. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Puasanya 6 hari, tapi nilai puasanya selama satu tahun gitu ya. Jadi luar biasa untuk puasa Syawal. Nah, kemudian untuk puasa Arafah. Nah, kenapa disebut puasa Arafah? Karena puasa Arafah puasanya dilakukan oleh umat muslim yang sedang atau tidak melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah gitu. Mau itu yang sedang ibadah haji atau yang tidak sedang ibadah haji gitu ya. Kemudian bagi yang sedang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan puasa Arafah gitu. Dan selanjutnya dalam riwayat hadis disebutkan kesunahan puasa yaitu selama 9 hari di bulan
Zulhijjah. Berarti pada tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disunahkan. Itu ya. Selanjutnya puasa Asyura gitu. Apa itu puasa Asyura? Puasa Asyura itu adalah puasa yang dilakukan di tanggal 10 bulan Muharram. Gitu. Itu disebut dengan puasa Asyura. Gitu. Kemudian pada 10 Muharram terdapat peristiwa yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Dalam sejarah selamanya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, ini dibalik kisahnya puasa Asyura. Gitu, ada kisah yang sangat luar biasa. Gitu ya, dan pelaksanaannya juga pada bulan 10 Muharram. Itu untuk pelaksanaan bulan puasa Asyura. Nah, selanjutnya puasa Ayyamul Bid ya. Atau misal apa sih puasa Ayyamul Bid? Nah, puasa Ayyamul Bid itu adalah puasa di mana 3 hari setiap bulannya di tanggal 13, 14, 15 kalender Hijriah. Nah, bukan kalender Masehi tapi kalender Hijriah. Nah, pada hari itu bulan sedang dalam keadaan terang. Gitu. Jadi enak ya. Enak dipandang gitu, seperti itu. Kemudian orang yang berkonsisten menjalankan 3 hari setiap bulannya mendapatkan pahala sebanyak puasa 1 tahun gitu. Tapi dalam kalender Hijriah berarti 3 hari setiap bulan pada tanggal 13, 14, 15 gitu. Biasanya dalam keadaan terang gitu. Disebut dengan puasa Ayyamul Bid gitu ya. Selama berturut-turut. Kemudian puasa bulan Sya'ban. Nah, Rasulullah terbiasa melaksanakan puasa di bulan Sya'ban gitu ya. Ini adalah dibalik puasa bulan Sya'ban. Kemudian pada bulan Sya'ban amal manusia dilaporkan pada Allah gitu. Langsung gitu ya. Jadi pada bulan Sya'ban ini amal manusia selalu dilaporkan gitu ya. Nah, selanjutnya puasa Daud. Nah, puasa Daud adalah puasa yang dilakukan dengan selang-seling, yaitu sehari puasa dan sehari tidak dan seterusnya. Sampai kita kuat gitu, ya disebut dengan puasa Daud. Dan puasa Nabi Daud merupakan puasa terbaik karena membentuk beribadah yang istiqomah dalam ketaatan pada Allah. Gitu. Jadi kadang puasa, kadang tidak. Jadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan manusia. Gitu. Dan mungkin segelintir orang yang melaksanakan ibadah Daud. Makanya kita juga perlu belajar seperti itu. Belajar puasa Daud selama seminggu. Jika kuat, nambah lagi seminggu dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini hikmah dan fungsi puasa dalam kehidupan. Gitu. Hikmahnya apa sih, Pak, dalam berpuasa itu? Nah, sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai upaya melatih kedisiplinan, kejujuran dan kepercayaan diri. Kadang yang muda diajarkan untuk jujur, tapi yang tua malah tidak mengajarkan yang jujur. Kadang yang muda diajarkan yang disiplin atau melatih kedisiplinan, tapi orang tuanya tidak disiplin. Nah, makanya dalam hikmah puasa dalam kehidupan adalah untuk melatih, mau itu yang muda, mau itu yang tua, melatih kedisiplinan, kejujuran, dan kepercayaan diri. Kemudian supaya apa? Supaya melatih pengendalian diri, biar tidak gampang marah, tidak gampang melakukan hal-hal negatif. Makanya disebut dengan puasa, dalam hikmahnya puasa seperti itu. Selanjutnya, upaya memelihara kesehatan. Kadang kalau misal orang yang sering berpuasa, sehat tubuhnya. Kenapa? Karena setiap harinya kadang orang itu makan makanan yang memang tidak seharusnya kita makan. Contohnya kayak seblak. Setiap hari kita makan seblak, pasti ada sakitnya. Seperti itu. Makanya berpuasa itu menjaga usus kita agar tetap sehat. Seperti itu. Jadi tidak di-push setiap hari makan. Seperti itu. Ya, itu adalah hikmahnya dalam berpuasa. Kemudian sebagai ungkapan syukur pada Allah yang telah memberikan segala nikmatnya.
Makanya beribadah itu pasti setiap harinya perlu dilaksanakan. Apalagi berpuasa, ya. Hikmahnya puasa itu adalah melatih kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, upaya membiasakan diri untuk memelihara amanah. Nah, amanah dalam menjaga tanggung jawab kita untuk mau itu berpuasa dan lain sebagainya, ya. Nah, sebagai upaya memupuk rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Ini hikmahnya. Kadang kalau bulan puasa banyak juga yang membagi-bagikan takjil, membagi-bagikan makanan, membagi-bagikan kepada orang-orang yang akan melaksanakan berpuasa. Nah, makanya bagi-bagi atau memberikan kasih sayang sesama umat manusia yang berpuasa. Selanjutnya, dengan menjalankan puasa Ramadan secara ikhlas akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Gitu. Makanya yang melaksanakan puasa Ramadan itu banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya yang kita dapatkan. Gitu. Tidak semua yang kita lakukan itu tidak ada hikmahnya, tapi pasti ada hikmah yang kita harapkan. Nah, itu adalah hal yang perlu kita waspadai atau hal yang perlu kita tahu, bahwa segala sesuatu pasti ada hikmahnya, segala sesuatu pasti ada hasilnya. Gitu. Tidak ada usaha tanpa hasil dan tidak ada usaha tanpa sia-sia. Semuanya itu pasti berhasil walaupun agak terlambat. Mungkin itu aja dari Bapak penjelasan tentang puasa, mau itu puasa wajib dan puasa sunnah. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang enak didengar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.